Kejar-kejaran banget anak-anaknya ternyata ya. Tapi melalui penampilan tadi Sekar, kita diajak untuk melihat bagaimana kreativitas teknologi dan ide-ide menarik dapat dipadu-padakan menjadi sebuah karya yang mengesankan. Terkadang kita hanya melihat hasil akhirnya lalu berpikir keren sekali atau wah estetik banget ya. Padahal di balik sebuah karya yang menarik ya Beautika, ada banyak proses yang harus dilalui. Mulai dari mencari ide, menyusun konsep, mengambil gambar, melakukan editing hingga menyempurnakan setiap detail agar menghasilkan karya yang terbaik. Dan kalau dipikir-pikir ya, di zaman sekarang hampir tidak ada yang bisa lepas dari dunia digital. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada aja yang berhubungan dengan foto, video, media sosial, atau berbagai bentuk konten digital lainnya. Tapi teman-teman, pernah gak sih kalian penasaran sebelum video dibuat, sebelum sebuah berita dipublikasikan, atau sebelum sebuah informasi tersebar ke banyak orang, siapa yang sebenarnya pertama kali mencari tahu apa yang sedang terjadi? Kira-kira siapa ya sekarang? Siapa ya yang mencari fakta? Siapa yang mewawancarai narasumber? Siapa yang menuliskan cerita di balik sebuah peristiwa? Nah, disinilah peran jurnalistik menjadi sangat penting. Betul, karena setiap informasi yang kita baca sekarang, setiap berita yang kita ketahui, atau bahkan setiap dokumentasi kegiatan yang tersimpan dengan baik, semuanya juga berasal dari rasa ingin tahu. Dan kalau boleh jujur, rasa ingin tahu itu sebenarnya dimiliki oleh hampir semua orang ya sekarang. Bedanya ada yang penasaran dalam hati, ada yang juga langsung mencari jawabannya. Tapi anak-anak jurnalistik itu biasanya termasuk golongan yang kedua ya. Mereka terbiasa untuk bertanya, untuk mencari informasi, melakukan observasi, tentunya untuk dan menggali cerita dari berbagai sudut pandang. Makanya jangan heran kalau anak jurnalistik sering terlihat membawa buku catatan, membawa kamera, handphone, atau bahkan sibuk mewawancarai orang lain. Karena memang itulah bagian dari proses mereka. Teman-teman coba bayangkan kalau di sekolah tidak ada dokumentasi dan tidak ada yang menulis berbagai kegiatan yang pernah berlangsung. Mungkin beberapa tahun ke depan kita akan lupa siapa saja yang pernah menjadi juara. Kita akan lupa bagaimana serunya kegiatan sekolah yang pernah kita ikuti. Kita akan lupa momen-momen berharga yang pernah kita alami bersama. Padahal setiap kegiatan pasti memiliki cerita. Tentunya setiap prestasi juga memiliki perjuangan Sekar, dan setiap momen juga pasti akan memiliki kenangan yang layak untuk diabadikan. Dan karena itulah jurnalistik hadir bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menyimpan cerita yang suatu saat nanti akan menjadi kenangan yang sangat-sangat berharga. Kalau dipikir-pikir, menjadi bagian dari jurnalistik tidak mudah. Betul banget, karena mereka harus berani bertanya, mereka harus berani berbicara dengan banyak orang, mereka harus teliti dalam mencari informasi, dan yang paling penting, mereka harus mampu menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Di era sekarang, kemampuan seperti itu menjadi semakin penting. Karena apa? Karena informasi datang begitu cepat dari berbagai arah. Kadang ada informasi yang benar, kadang ada juga informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, kemampuan untuk mencari fakta dan memahami informasi dengan bijak menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dan menariknya, kemampuan tersebut bisa dimulai diasah sejak berada di bangku sekolah melalui jurnalistik. Karena siswa tidak hanya belajar menulis berita, mereka juga belajar berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, serta memahami pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Ya Sekar, setelah tadi kita diajak untuk menyaksikan kreativitas dari dunia multimedia, sekarang saatnya kita berkenalan dengan para pencari cerita, pemburu fakta, dan penyampai informasi yang ada di sekolah kita. Sudah siap Sekar untuk menyaksikan penampilannya?
Pertemanan adalah sarana yang mendukung dalam kerjasama di dalam sekolah. Namun, pertikaian juga tak luput dari pertemanan anak sekolah. Pada suatu pagi, terjadi perdebatan antar siswa karena kesalahpahaman. Kenapa sih kamu ngajak temanku? Ya suka-sukaku lah. Kamu kenapa sih suka ngajak orang? Bukan kamu yang aku ajak. Gitu aja kok bingung. Apa-apaan lo ngejek-ngejek orang? Jangan sok mantep deh. Karena kekacauan yang terjadi membuat beberapa guru tertuju pada mereka. Hei, berhenti semuanya! Kenapa kalian tidak berantem? Ini di sekolah. Kenapa kalian berantem? Ada masalah apa kalian? Saat kericuhan itu terjadi, datanglah para tim jurnalistik yang melakukan kegiatan wawancara dan peliputan. Permisi Bu, kami dari tim jurnalistik akan meliput kejadian di sekolah ini. Kebetulan kami melihat ada kegaduhan di sini. Benar, ada anak berkelahi karena kesalahpahaman. Apakah kami diperbolehkan melakukan wawancara dan membuat liputan mengenai kejadian ini, Bu? Tentu boleh, tetapi jangan terlalu lama karena saya masih harus menangani para siswa. Baik Bu, bolehkah kami mengetahui penyebab perkelahian tersebut? Terjadi kesalahpahaman antara dua siswa yang saling mengejek hingga akhirnya berkelahi. Kapan dan di mana kejadian itu terjadi? Kejadiannya saat jam istirahat di wilayah lapangan. Apakah ada siswa yang terluka? Tidak ada luka serius, namun tetap akan diperiksa di UKS. Apa tindakan yang dilakukan pihak sekolah? Kami akan melakukan pembinaan, mediasi, dan meminta mereka menyelesaikan masalah dengan baik. Apa pesan Ibu untuk para siswa? Jagalah sikap dan ucapan. Jika ada masalah, selesaikan dengan diskusi, bukan dengan kekerasan. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Kami akan membuat liputan mengenai kejadian ini dengan sebaik-baiknya. Sama-sama, semoga liputannya bermanfaat bagi teman-teman di sekolah. Pagi ini, Rabu 17 Juni 2026 di SMA Negeri 1 Locet. Dengan tema Sekolah adalah tempat menimba ilmu, tak disangka juga menjadi tempat berkelahi. Dengan adanya kesalahpahaman kecil, membuat antar siswa berkelahi dengan siswa lainnya. Sekolah yang harusnya menjadi tempat belajar yang tidak hanya menimba ilmu lewat buku, tetapi juga tempat untuk menumbuhkan sikap dan karakter yang baik, perilaku sopan santun, dan pengenalan mengenai pentingnya menghargai dan menghormati antar sesama dengan teman, guru, dan seluruh warga sekolah. Dengan adanya peristiwa ini, sekolah harus memberikan sanksi hingga para siswa dapat belajar dari pengalaman. Demikianlah liputan dari kami tim jurnalistik mengenai salah satu permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah, jangan diulangi lagi. Bubar semuanya. Faris, maksud lo apa ngomong begini di grup angkatan? Lo sengaja mau ngejatuhin nama gua di depan anak-anak? Ngomong apa sih Zi? Aku sayangnya Riki. Urung buka grup belas, ojo asal tuduh lah. Alasan klasik, jelas-jelas ini nomor kamu, profil kamu bilang gue nyolong uang kas kelas, kan? Wah, bener-bener ya awakmu. Cuma main fisik lah. Dia mau duduk aku. Woi, udah, jangan berantem. Stop! Ada apa lagi ini? Baru ditinggal sebentar. Fauzi, Faris, ikut ibu ke ruang piket sekarang. Yang lain, geledah dan bubar. Fauzi, bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi?
Tanya aja sama Faris, dia yang sebar fitnah kalau gua korupsi uang kas. Ini buktinya di screenshot. Faris, apa benar ini ketikan dan nomor kamu? Sumpah yuk, bukan aku. Nomorku emang mirip nomorku. Tapi coba lihat angka belakangnya dong. Itu angka 8. Nomorku, angka belakangnya nomor 3. Itu akun cloningan yang pakai foto gue. Tunggu sebentar, Melinda. Coba cek database kontak angkatan yang kita punya untuk majalah dinding digital kemarin. Ketemu, nomor dengan akhiran 8 ini ternyata terdaftar atas nama akun palsu yang minggu lalu juga sempat meneror akun OSIS Youth. Ini taktik adu domba. Fauzi, lihat ini. Faris benar. Kamu emosi duluan tanpa memeriksa detail nomornya. Seseorang sengaja memakai foto Faris untuk memancing amarahmu. Jadi ini bukan Loris. Karena aku udah bilang dari tadi. Riz, gue minta maaf banget. Gue langsung buta karena emosi tadi. Gak ngecek lagi. Aku bener-bener minta maaf udah dorong kamu ya. Ya udah, untung ada tim jurnalistik yang jeli. Lain kali jangan main hakim sendirilah, Zi. Bagus, masalah selesai karena kebenaran terungkap. Fauzi, kamu tetap ibu hukum, bersihkan perpustakaan karena sudah mulai kontak fisik ya. Dan untuk tim jurnalistik, kerja bagus. Sahabat sekolah, lensa kamera bukan hanya menangkap apa yang terlihat di permukaan, tapi bertugas mencari apa yang tersembunyi di baliknya. Di era digital ini, jempol kita bisa menjadi senjata yang paling tajam. Kemudahan menyebarkan informasi seringkali dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah kita. Ingat, sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan merajut persahabatan, bukan tempat memelihara ego dan permusuhan. Sharing sebelum sharing, dan mari bersama-sama lawan hoax di sekolah kita. Saya Melinda dan saya Aperlina melaporkan untuk jurnalistik sekolah. Sampai jumpa. Luar biasa sekali ya Sekar penampilan dari ekstrakurikuler jurnalistik yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Dan melalui penampilan tadi kita diajak untuk melihat ya bahwa di balik setiap berita, dokumentasi dan informasi yang kita terima tentunya akan ada proses panjang yang melibatkan rasa ingin tahu, kerja keras serta kemampuan untuk menyampaikan sebuah cerita kepada banyak orang. Dan kalau dipikir-pikir ya Beautika, kemampuan bercerita itu memang luar biasa ya. Karena sebuah cerita bisa membuat kita tertawa, membuat kita terharu, bahkan membuat kita terinspirasi. Sebuah cerita juga bisa mengabadikan momen yang mungkin suatu saat akan menjadi kenangan berharga ya. Makanya tidak heran kalau jurnalistik sering disebut sebagai salah satu cara untuk merekam perjalanan sebuah peristiwa agar tidak hilang begitu saja oleh waktu. Oke teman-teman, berbicara tentang perjalanan, siapa di sini yang suka kegiatan di luar ruangan? Sekar suka? Suka banget. Camping? Suka. Suka api unggun? Suka juga. Oh, atau jangan-jangan Sekar ini pernah ikut kegiatan yang mengharuskan bangun pagi saat orang lain masih nyaman tidur? Sering sih. Oke, kalau pernah berarti Sekar ini tidak asing dengan ekstrakurikuler yang satu ini. Apa tuh? Kalau kira-kira kalau teman-teman dan juga Sekar ini mendengar kata pramuka, biasanya langsung terbayang adalah tenda, tali temali, pioneering, jelajah alam, api unggun, ya, dan berbagai kegiatan seru lainnya. Tapi sebenarnya ya teman-teman, Beautika, pramuka itu lebih daripada itu. Pramuka bukan hanya tentang memakai seragam coklat atau menghafal Desa Dharma dan Trisatya. Pramuka adalah tempat belajar banyak hal yang mungkin tidak selalu kita dapatkan di
belajar mandiri, belajar bertanggung jawab, belajar bekerja sama, belajar memimpin, dan yang paling penting, belajar menghadapi berbagai tantangan dengan penuh kepribadian. Teman-teman pasti setuju kalau hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Betul. Kadang ada tantangan yang harus dihadapi, kadang ada masalah yang harus diselesaikan, Betul sekali. dan kadang ada situasi yang mengharuskan kita berpikir cepat dan mengambil keputusan dengan tepat. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu tadi Sekar yang banyak dilatih dalam kegiatan pramuka ya, makanya tidak heran kalau banyak tokoh hebat yang dulunya aktif dalam kegiatan kepramukaan. Melalui pramuka, seseorang bisa menjadi pribadi yang tangguh sekaligus peduli terhadap sesama. Dan yang menariknya, tentunya meskipun sering identik dengan kegiatan yang serius, sebenarnya pramuka juga punya banyak kegiatan lain loh Sekar, yang lebih seru dan menyenangkan. Mulai dari permainan kelompok, apalagi Sekar, kegiatan sosial, Ada perlombaan, perkemahan, hingga petualangan yang penuh pengalaman baru. Jadi kalau ada yang berpikir pramuka itu membosankan, mungkin mereka belum pernah merasakan serunya jadi bagian dari pramuka. Nah, setelah tadi kita diajak melihat dunia informasi dan cerita melalui jurnalistik, sekarang saatnya kita menyaksikan penampilan dari ekstrakurikuler yang identik dengan semangat, dengan kemandirian, kerjasama, dan jiwa petualang. Oke, mari kita sambut penampilan dari ekstrakurikuler pramuka. Selamat menyaksikan. Berlin di Berlin, ladalah ini cepat belajar ya belum ya Allah ya Allah.
semuanya tanpa penghormatan. Bubar, barisan, jalan. Kamu segera sepera waras. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu buat teman-teman dari ekstrakurikuler pramuka. Kompak banget ya, tadi pas mereka tampil pembawaannya tuh tegas, disiplin, tapi tetap keren banget. Pokoknya bener-bener mencerminkan jiwa muda yang suka berekspresi. Sukses bikin atmosfer di lapangan ini jadi super semangat. Oke, kalau tadi ekskul pramuka sudah berhasil membuka panggung lapangan ini dengan sangat kokoh. Sekarang saatnya kita masuk ke deretan kelompok misterius kita ya. Kenapa tuh kok misterius? Jujur ya Sekar ya, dari tadi di belakang panggung aku tuh kepo banget sebetulnya. Kenapa gitu ya? Karena di teks MC kita nama-nama kelompoknya itu rahasia. Nggak ada ya di teks MC kita ya. Penampilannya juga misterius. Waduh, gimana tuh terusan? Oke, tapi tenang aja Sekar. Misteri pertama bakal segera terungkap. Kira-kira kelompok pertama mau ngapain ya Sekar ya? Aduh, mau apa tuh? Apakah mau stand up comedy? Mungkin. Jadi apa mau ngedance sampai panggungnya getar? Bisa jadi. Atau mau sulap buat ngilangin dompet kalian? Waduh, bahaya itu. Oke, pasti kelompok-kelompok ini nanti gak kalah keren dan bakal nunjukin sesuatu yang gak kalah hebat. Yang dari yang terhebat. Oke, sekarang karena dari tadi kita sudah nebak-nebak, daripada kita nebak-nebak buah manggis. Oke, yuk langsung saja kita panggil. Ini dia kelompok pertama. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, suku, bahasa, dan tradisi. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Melalui Tari Wonderland Indonesia, kami ingin menampilkan keindahan budaya Nusantara yang dikemas dalam gerakan yang harmonis dan penuh makna. Tarian ini menggambarkan semangat persatuan, kebanggaan terhadap bangsa, serta kecintaan terhadap warisan budaya Indonesia. Perpaduan musik dan gerakan yang energik menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Untuk itu, mari kita menikmati penampilan Tari Wonderland Indonesia sebagai wujud rasa bangga terhadap Indonesia yang indah, beragam, dan penuh pesona. You mean wonderful Indonesia? Iya ya, wonderful Indonesia harusnya, bukan Wonderland. Wonderland kayak Wonderland kayak gue lagu ini, aku. Nah, kita wonderful. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Gua mute aja. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota Batu
Wow, keren banget ya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kelompok 1. Pecah banget, pembukaannya tadi bener-bener di luar prediksi banget ya Beautika. Estetiknya dapet, energinya dapet, pokoknya sukses bikin kita semua langsung melek. Oke, kalau kelompok pertama tadi standarnya udah setinggi itu ya. Gimana dengan kelompok selanjutnya? Gimana? Sekarang di belakang panggung udah mulai bersiap ya kelompok kedua. Iya, udah mulai bisik-bisik. Oke. Jujur ya, tadi aku sempat ngintip sedikit ke belakang panggung. Aku lihat anak-anak kelompok 2 ini mukanya tegang banget, tapi tatapannya penuh keyakinan. Ada kasakusuk nih, katanya mereka ini udah latihan intensif banget hari demi hari. Tiap hari latihan, tiap malam mikirin konsep, sampai katanya ada yang lupa makan, ada yang lupa tidur. Tapi untungnya nggak lupa jalan buat ke Semasal ini ya. Oke, kira-kira kelanjutannya apa yang bakal mereka bawakan ya sekarang ya? Apa tuh? Apa mereka mau bikin kita nangis, terharu? Atau malah bikin kita tertawa sampai sakit perut? Wow. Oke, yuk langsung aja ya Sekar. Kita